Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Marilah kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah menarik dari pelayanan Yesus hari ini adalah semangat pengorbanannya. Kita mendengar bahwa Yesus melayani sampai-sampai ia lupa akan bagaimana ia harus mengisi perutnya sendiri, atau dengan kata lain, ia tidak makan. Ya. Oleh karena begitu sibuknya Yesus dengan begitu banyak pelayanan, lalu orang menganggap dia, bahkan keluarga sendiri menganggap dia sebagai tidak waras. Ya. Tidak waras dalam artian kok melayani sampai lupa makan, sampai tidak ingat lagi diri sendiri. Saudara-saudari, mari coba kita lihat dalam perspektif yang positif. Itulah pelayanan, ya, itulah pelayanan yang kadang-kadang kita begitu antusiasnya, kita begitu sukacitanya, begitu gembiranya, begitu terinspirasi dengan apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Kadang-kadang kita lupa, ya, lupa makan. Lupa makan, tetapi tentu kita tidak lupa diri, atau kita menjadi lupa ingatan. Lupa makan itu kadang-kadang menjadi hal yang normal, yang wajar, karena kesibukan pelayanan. Dan Yesus pun melakukan yang sama. Karena semangat pengabdian dan pengorbanan Yesus itu terletak pada sikap pelayanannya yang lebih mengutamakan keselamatan umat manusia daripada dirinya sendiri. Dan kita tahu Yesus akhirnya menyatukan semua semangat pelayanan pengorbanannya dalam wafatnya di kayu salib. Ia rela menjadi tebusan bagi kita. Ia rela menumpahkan darahnya bagi keselamatan kita. Ia rela memberikan hidupnya bagi keselamatan manusia. Ini semangat yang ditunjukkan oleh Yesus kepada manusia, bahwa pelayanan harus senantiasa beriringi dengan semangat pengorbanan. Melayani tanpa sikap pengorbanan atau berkorban tetapi tanpa menunjukkan sikap pelayanan yang tulus, itu tidak memberikan suatu makna. Yesus hari ini dengan segala semangat pelayanannya, ia menerima semua orang yang datang. Ia merawat semua orang yang datang. Ia menyembuhkan semua orang yang sakit. Ia senantiasa ingin mengatasi permasalahan manusia. Ia ingin ketika orang yang datang kepadanya pulang tanpa membawa tangan kosong. Tapi Yesus ingin agar setiap anak-anak Allah yang datang mencarinya harus pulang dengan membawa bekal. Yesus ingin agar setiap orang yang mencari dia menemukan makna dari pencarian itu. Ia tidak ingin meninggalkan mereka tanpa membawa pulang apa yang menjadi harapan mereka. Kita mendengar orang datang dengan begitu banyak berkerumun mencari Yesus.
ingin mendapatkan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, penyembuhan dari Yesus. Dan Yesus ingin melayani mereka semua tanpa terkecuali. Supaya ketika selesai dan mereka pulang dengan bahagia. Yang resikonya, Yesus harus lupa makan. Ya. Lupa mungkin waktu. Ya, inilah pelayanan yang kadang-kadang ya kita harus berkorban. Berkorban untuk kepentingan banyak orang. Berkorban untuk keselamatan banyak orang. Dan Yesus telah menunjukkan kepada kita semangat dari pengorbanan. Ia berkorban bagi kita semua sampai nyawanya sendiri ia berikan sebagai tebusan dosa manusia. Bagaimana dengan sikap hidup kita? Bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah dalam pelayanan kita juga mempunyai semangat pengorbanan? Berkorban waktu kita, berkorban hidup kita, berkorban dengan harta kita. Apakah kita mau memberi, membagi apa yang kita miliki, waktu yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, semangat yang kita miliki, harta yang kita miliki untuk kebahagiaan orang lain? Atau malah sebaliknya kita mengambil keuntungan dari pelayanan kita? Yesus hari ini mengajarkan kita semangat pengorbanan. Bahwa di dalam pelayanan tentu ada satu perjuangan yang akhirnya membawa kita kepada suatu risiko dari pelayanan. Itu semangat pengorbanan. Tetapi kalau kita memaknai bahwa apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah, pelayanan yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Allah, dan yang kita layani adalah Allah dalam diri sesama, maka ada sukacita yang walaupun kadang-kadang kita sampai melupakan waktu kita, kadang melupakan makan kita. Tetapi ingat, jangan sampai kita sakit, jangan sampai hidup kita tercerai-berai oleh karena pelayanan. Pelayanan harus punya struktur, pelayanan harus punya jadwal, pelayanan harus punya strategi. Ya. Harus, kalau tidak pelayanan kita akan sia-sia. Apa artinya kalau pelayanan kita yang akhirnya membawa kita kepada penderitaan? Penderitaan bagi Kristus, penderitaan untuk kemuliaan Allah jauh berbeda dengan penderitaan yang sia-sia. Saudara-saudari, mungkin dalam keseharian kita juga sering melayani dalam lingkungan kita, dalam komunitas, dalam gereja, dalam persekutuan kita. Bagaimana pola pelayanan kita? Itu penting. Bagaimana pola pelayanan kita? Bagaimana cara kita melayani? Bagaimana sikap kita melayani? Dan bagaimana kita merespon orang-orang yang datang mencari kita? Apakah kita mau memberikan hidup kita, waktu kita buat mereka? Apakah kita membiarkan mereka menerima sukacita dari kita dan membiarkan mereka pergi membawa sukacita itu? Atau sebaliknya, dalam pelayanan kita banyak orang yang tidak merasa bahagia. Ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua, bagi diri kita, bagi kelompok kita, bagi pelayanan kita. Bahwa intisari dari pelayanan adalah membawa orang kepada sukacita ilahi, sukacita Kristus. Dan membiarkan semua orang ketika selesai melayani, selesai menerima kasih karunia Allah, pulang membawa kebahagiaan, sukacita Injil. Itu hal yang penting. Terlepas dari bagaimana cara kita melayani, bagaimana pengorbanan kita, ingat, bagaimana pesan yang kita sampaikan kepada orang itu benar-benar sampai kepada kehidupannya. Kita ingin agar setiap orang yang menerima pelayanan kita merasa sukacita. Tuhan memberkati kita dalam seluruh karya hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.